Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fortuna Sumalistin Tias dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Mercu Buana Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang produk kami, yaitu Tanstick atau Traditional Stick. Berikut adalah kelompok kami, saya sendiri sebagai team leader yang memegang bagian keuangan dan SDM, serta member saya yang memegang bagian marketing yaitu Yola Afrianti, dari Teknik Informatika Universitas Indraprasta PGRI. Yang kedua ada member saya bagian operasional yaitu Suci Duyanti dari Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta PGRI, serta dosen pembimbing yaitu Bapak Agus Prianto, Sarjana Ekonomi Magister Ilmu Komunikasi. Permasalahan yang terjadi dalam bisnis Tanstick ini adalah persaingan dengan produk yang sama dan inovasi baru semakin bermunculan. Yang kedua, bahan makanan berasal dari sayur dan protein yang mudah rusak dan busuk. Harga yang ditentukan harus mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya adalah rasa yang bermunculan dari luar negara Indonesia yang dianggap semakin kekinian. Solusi dari permasalahan tersebut yang pertama adalah meningkatkan inovasi baru agar dapat bersaing dengan produk yang sejenis, melakukan pengembangan produk dalam menu agar lebih bervariasi dan banyak pilihan. Selanjutnya adalah menggunakan bahan yang masih segar dari produsen langsung dan meningkatkan penjualan agar bahan tidak tersisa atau busuk. Selain itu, kita harus menjaga kualitas, kebersihan, dan standar kesehatan yang baik untuk pembeli. Yang ketiga, selalu melihat dan mengamati pasar agar harga yang diterapkan sesuai dengan pasaran, tidak terlalu mahal ataupun tidak terlalu murah, tetapi tetap mendapat keuntungan dan standar pasar. Yang terakhir, kita dapat memadupadankan makanan-makanan yang berasal dari luar negara Indonesia dengan rasa asli Indonesia. Selanjutnya adalah target customer dari produk stick tradisional ini adalah semua kalangan masyarakat, lebihnya khusus untuk kalangan menengah ke bawah karena harga yang kami tawarkan sangatlah murah dan terjangkau. Selain itu, banyak pilihan stick dan rasa stick yang bervarian. Jadi untuk anak-anak, remaja, dewasa dapat menikmatinya sesuai dengan selera mereka masing-masing dan dengan favorit mereka masing-masing. Kita bisa lihat dari presentasi berikut, remaja adalah 73%, dewasa adalah 52%, serta anak-anak adalah 30%. Kita bisa lihat dari target marketnya adalah laki-laki dan perempuan berusia 10 tahun sampai 45 tahun yang suka makanan sehat dan kekinian, para pecinta hidup sehat, serta pelajar dan mahasiswa. Market size kita adalah 34,45% populasi Indonesia berusia 18 tahun sampai 38 tahun atau generasi milenial. Kita bisa lihat dari market sizingnya, yaitu penjualan paling banyak adalah stik ayam yaitu 40%, dan stik sayur adalah 35%, serta stik daging adalah 25%. Dan order langsung adalah 45%, serta via online atau GoFood is 55%. Kompetitor atau positioning adalah produk yang sama atau kompetitor kita dengan yang menjual produk yang sama, yaitu ada Holico, Amoeba Stick, ada Captain Stick. Holico sendiri memiliki peternakan sendiri untuk menjamin kehalalan dan penyembelihannya, dan juga Amoeba Stick ini sudah memiliki cabang di mana-mana di kota-kota terbesar di Indonesia, serta Captain Stick sendiri menjual dengan harga yang berkisaran 40.000 untuk stik daging sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang monetization atau bisnis model dari penjualan makanan di toko langsung, penjualan makan secara online atau website, Instagram, WhatsApp, GoFood, and GrabFood, dan penjualan makanan di event atau acara-acara khusus makanan. Selanjutnya, milestones. Fase awal bulan 1-3 kita masih memproduksi secara manual di rumah, yang dilakukan oleh anggota sendiri. Pemasaran dilakukan di antara keluarga, teman kampus, dan lingkungan sekitar. Diproduksi sendiri, pembeliannya dilakukan di toko terdekat dan personal swalayan. Selanjutnya di bulan 4-9, pembuatan masih dilakukan di rumah. Sudah membuat kedai tetapi masih seadanya dan belum menerima makanan di tempat. Pemasaran dilakukan lebih luas seperti
kita promosi di media sosial, dibuka melalui layanan Gojek dan aplikasi lainnya. Pembelian bahan dilakukan di agen besar dan pasar besar. Selanjutnya bulan 10-16, menyewa tempat di mana tempat tersebut adalah produksi makanan kami, dibantu 2 karyawan, pembelian bahan baku produksi sudah dipasok oleh pemasok, pemasaran tetap dilakukan secara online dan offline di media sosial. Menu yang ditawarkan semakin berinovasi dan semakin banyak. Bulan 16 sampai sekarang, tempat penjualan semakin mengalami peningkatan dari segi tempat, karyawan, bahan produksinya. Pemasaran dilakukan seperti mendatangkan YouTuber makanan, endorse, yang dilakukan oleh selebriti dan selebgram. Sudah bekerja sama dengan pemasok bahan produksi. Dan selanjutnya, kita lihat dari funding net atau investment. Restoran Steak membutuhkan dana kepada investor sebesar 60 juta rupiah untuk 30% keuntungan, untuk keperluan menyewa ruko, mempekerjakan tim baru atau tenaga kerja baru, memperkuat tim digital dan market lapangan. Selain itu kami juga melakukan koneksi ke sponsor, terus pengetahuan tentang seputar bisnis, strategi pemasaran, dan untuk waktu pengembalian investasi adalah 12 bulan. Yang kita lihat dari allocation-nya, yaitu marketing adalah 5 juta rupiah, dan working capital adalah 5 juta 400 rupiah, rekrutmen adalah 9 juta rupiah, capex adalah 16 juta 200 rupiah, produk performan adalah 24 juta 400 rupiah, total netanya adalah 60 juta rupiah. Yang terakhir, market and customer acquisition. Kita lihat dari strategi marketing yang diterapkan oleh restoran kami, yaitu melalui pemasaran secara langsung, seperti penyebaran brosur dan flyer. Dan dilakukan pemasaran tidak langsung, dilakukan secara digital, seperti melalui sosial media, yaitu Instagram, dengan metode pembelian endorse, makanan kepada selebriti atau selebgram yang banyak followersnya, dan metode pembayaran kepada Instagram untuk iklan Instastory-nya. Selain itu, kami juga membayar kepada Google untuk Google ADS agar setiap orang mencari keyword steak dapat muncul website steak, dan penyebaran flyer online melalui link emoji, WhatsApp story, dan teman-teman tim untuk saling menyebarluaskan. Selain itu, kita melakukan penjualan aplikasi seperti GoFood, GrabFood, dan menghadirkan promo potongan harga agar pelanggan tertarik, dan promo seperti beli 1 gratis 1 makanan lainnya. Kita bisa lihat kontak data kami, kalian bisa menghubungi kami via Instagram kami masing-masing, bisa datang langsung ke restoran kami, atau menghubungi telepon restoran, atau bisa melalui email kami.